Shalom dan selamat malam orang tua saudara yang kekasih dalam Tuhan. Senang dapat kembali berjumpa dalam Lentera Malam Jemaat Rantai Pao episode 8 Maret 2021. Apa kabar? Puji Tuhan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Seperti biasanya, kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan bersama yang nantinya akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Tabita Manggawa STH dengan tema Kuat dalam Badai Hidup. Halo Ibu Pendeta. Apa kabar Ibu Pendeta? Baik, Den. Puji Tuhan. Bagaimana pelayanan akhir-akhir ini Bu Pen? Ya, luar biasa. Syukurlah. Baik. Kami senang mendengarnya. Selain itu, orang tua saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada teman PPGT Jemaat Rantai Pao di sudut sana, yaitu Saudara Yuvinka dan Saudara Pat. Apa kabar? Luar biasa, Kak. Puji Tuhan, terima kasih ya untuk kesiapan kalian untuk melayani Tuhan pada malam hari ini. Nah, orang tua saudara yang kekasih dalam Tuhan, jangan lupa untuk subscribe YouTube Solideo Rantai Pao Channel, like, share link ini agar semakin banyak orang yang meluangkan waktunya untuk bersekutu bersama kita saat ini. Dan juga jangan lupa komen bagi orang tua dan saudara yang rindu untuk kita doakan nanti. Silakan berikan pokok doanya di kolom komentar di bawah ini. Serta tadi sudah ada pokok doa yang masuk dari Opa Niko Palinggi, mertua dari Bapak Pendeta Alfred, yang sudah stay dari tadi siang di live chat kita. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita dan kita mendengarkan satu pujian sujud di altarnya. Ku bawa hidup
Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, kita akan merenungkan sebagian firman Allah. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, pada malam hari ini kami bersyukur oleh karena kasih kemurahan-Mu senantiasa melingkupi kehidupan kami dalam segala keadaan yang kami alami. Dan saat ini kami akan merenungkan sebagian firman-Mu. Tolonglah kami, berikan hikmat-Mu untuk dapat menerangi hati dan pikiran kami. Sehingga firman yang kami akan baca, kami akan renungkan bersama-sama menjadi cahaya menerangi perjalanan kehidupan kami. Bersabdalah ya Allah, di dalam nama Yesus Kristus, firman hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, bagian firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 12 ayat 7 hingga ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan, oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Itu bagian firman Tuhan untuk kita renungkan bersama-sama. Saya memberikan suatu tema, kuat dalam badai hidup. Kuat dalam badai hidup. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, bagaimana kita melewati hari-hari hidup kita yang multi kompleks saat ini? Bagaimana supaya kita lebih dari pemenang, lebih dari petarung dalam kerasnya kehidupan? Kita ingin ketika kita sakit, kita segera sembuh. Ketika ada persoalan, ada pergumulan, kita berharap segera berlalu. Apakah seperti itu maksudnya? Lebih dari pemenang. Bapak Ibu Saudara, lebih dari pemenang ialah bagaimana supaya segenap hati dan jiwa kita
Di dalamnya kita tetap merasakan betapa dekatnya Tuhan. Betapa hubungan kita dengan Tuhan begitu intim. Sehingga sekalipun seperti yang dikatakan Rasul Paulus. Sebagaimana ayat yang ke-10 pembacaan kita tadi. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan. Di dalam siksaan. Di dalam kesukaran. Di dalam penganiayaan. Saudara-saudara. Kadangkala kita disuruh menikmati apa yang sesungguhnya kita tidak sukai. Supaya apa? Supaya saudara dan saya belajar memahami apa maksud Allah. Apa kehendak Allah. Di balik semua peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Saya ingin berbagi tentang kisah Fanny Crosby yang buta sejak kanak-kanak. Ia mempunyai karya yang dahsyat, menciptakan 8.000 lagu rohani. Lagu untuk Tuhan Yesus. Pelayanannya begitu hebat, begitu dahsyat. Sangat spektakuler. Begitu mendunia. Dan sampai mati ia tetap buta. Apa yang menarik dari sosok seorang yang buta ini? Fanny Crosby. Pada saat dia diwawancarai dengan satu pertanyaan. Apa yang kau minta kepada Tuhan? Misalnya Tuhan masih memberi kesempatan satu kali lagi untuk hidup. Apa jawab Fanny? Kalau Tuhan masih memberi saya kesempatan untuk hidup satu kali lagi, aku akan minta kepada Tuhan supaya aku tetap terlahir buta. Suatu jawaban yang tidak lazim. Kalau kita pada posisi Fanny, tentu kita akan mengatakan, saya ingin melihat. Ini hal yang luar biasa. Yang bisa menginspirasi kehidupan saudara dan saya. Bahwa yang terpenting bagi Fanny, ia mengasihi Tuhan dan dicintai Tuhan. Bapak Ibu Saudara, betul-betul di luar dugaan kita tentang jawaban Fanny. Dan pada kisah seterusnya, dalam kebutaannya ia tetap melihat Tuhan. Melihat apa yang ada di sekitarnya bukanlah yang terpenting di dalam hidupnya. Luar biasa menakjubkan. Luar biasa menginspirasi kita bagaimana kita hidup. Di dalam berbagai situasi dan keadaan yang mencekam sekalipun. Begitupun Rasul Paulus mengalami duri dalam daging. Kalau boleh Tuhan ambil dari dirinya.
Apa jawaban Tuhan? Cukup kasih karuniaku bagimu. Coba bayangkan saudara. Permohonan Rasul Paulus 3 kali minta supaya Tuhan jawab. Akhirnya ia mampu menerima, memaknai, merenungkan apa jawaban Tuhan. Paulus memahami maksud Allah bahwa dalam kelemahannya nyata kekuasaan Tuhan. Sekalipun badai menyerang seperti gelombang ombak menghempas pantai, tetapi Rasul Paulus tetap kuat kepada Allah yang senantiasa menuntun kehidupannya. Tentu ada rencana Allah di balik semua hal yang terjadi dalam diri Rasul Paulus. Apa yang menarik di situ untuk kita ketahui? Maksud Allah supaya Rasul Paulus tetap rendah hati. Sekalipun kehidupan begitu sulit, membuat tidak mampu, tidak kuat menghadapinya. Tapi justru di sanalah Allah memperlihatkan kuasanya, kehebatannya. Dan di sanalah kita menyadari diri kita. Bahwa sesungguhnya kekuatan kita, kemampuan kita begitu terbatas di hadapan Allah yang tak terbatas. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam diri kita pun, dalam kehidupan kita begitu banyak keterbatasan-keterbatasan, kelemahan-kelemahan, pergumulan, penderitaan, sakit penyakit, duka cita yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Apakah kita mampu, apakah kita sanggup memaknai semuanya itu? Bahwa sesungguhnya ada rencana Tuhan yang indah, ada maksud Tuhan yang luar biasa, yang dahsyat untuk kita renungkan supaya kita semakin mengasihi Allah. Agar kita semakin bersandar pada kasih karunia-Nya. Dan kita pun semakin yakin bahwa pencobaan apapun yang datang dalam kehidupan kita tidak akan melebihi kekuatan saudara dan saya. Mari kita kuat, mari kita teguh di pergumulan kehidupan ini. Apapun yang kita alami, kita merasakan, kita melihat dekapan kasih Kristus. Kita memaknai penderitaan Yesus Kristus untuk mengasihi, mewujudkan cinta kasih-Nya kepada saudara dan saya. Terpuji nama Tuhan. Amin. Wah, sungguh indah firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama, yang mengingatkan kita saat ini, sekalipun kita menghadapi badai kehidupan di dalam kehidupan kita, namun firman Tuhan mengingatkan kita bahwa ujian dan pencobaan yang kita hadapi
tidak melebihi kekuatan yang akan Tuhan kasih kepada kita selama kita mau untuk memintanya kepada Tuhan. Nah, kita akan berdoa bersama. Bagi orang tua saudara yang kekasih dalam Tuhan, yang rindu untuk kita doakan, nantinya silakan berikan pokok doanya di kolom komentar. Tetapi sebelumnya kita mendengarkan pujian, Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Mari Bapak Ibu, kita kembali satu dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa di surga, waktu anugerah Tuhan bagi kami boleh duduk bersama, menikmati persekutuan yang begitu indah dan akrab di dalam Tuhan. Kami angkat pujian kepada Tuhan. Kami membaca dan merenungkan sebagian firman-Mu, menyadarkan dan mengingatkan kepada kami bahwa bagaimanapun beratnya kehidupan ini, dalam segala keterbatasan kami untuk menghadapinya, mengalaminya, tetapi kami sungguh meyakini bahwa dalam kelemahan, dalam segala keterbatasan, pergumulan, penderitaan, sakit, penyakit, sungguh kami mengalami kuasa pemulihan dari Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan untuk tetap taat dan setia kepadamu dalam segala keadaan yang kami alami. Demikian bersama-sama kami menyerahkan kehidupan kami malam hari ini. Di tengah berbagai tantangan dan pergumulan kehidupan, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Kami tetap meyakini bahwa penyertaan perlindungan Tuhan melingkupi kehidupan kami. Demikian bersama-sama saat ini kami berdoa untuk setiap keberadaan hidup kami. Mungkin ada yang sedang dalam keadaan sakit,
dalam berbagai pergumulan, dalam berbagai persoalan-persoalan kehidupan. Kami serahkan ke dalam tangan kasih dan kuasa Tuhan. Biarlah itu semua kami jalani, kami alami. Senantiasa bergantung, berserah kepada Allah. Karena kami yakini bahwa Tuhan tahu semua yang kami alami. Tuhan mengizinkan itu terjadi dalam hidup kami supaya kami semakin bergantung sepenuhnya hanya kepadamu. Tidak ada tempat bagi kami untuk memegahkan diri, mengandalkan kekuatan dan hikmat kami manusia untuk menata kehidupan ini. Kepada beberapa orang tua kami yang dalam lanjut usia, dimanapun mereka berada. Dan secara khusus orang tua kekasih Niko Palinggi di angin-angin dalam usia lanjut. Orang tua dari Sardis Paturanan, Bapak YT Salubongga, dan ibu kekasih atau istri kekasih di Malango. Ke dalam tangan kasih-Mu Bapa, kami serahkan kehidupan mereka. Tuhan tetap topang, Tuhan tetap bersama-sama dengan mereka, memberikan kekuatan dan semangat pengharapan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dalam segala keadaan apapun. Bersama-sama kami berdoa untuk perjuangan anak Gracia Violeta yang memasuki masa ujian akhir SMA di Jakarta. Dan juga bagi anak-anak kami yang lain yang sedang mempersiapkan diri atau yang sedang menjalani masa ujian akhir. Tuhan berikan pengharapan dan semangat. Karena kami yakini masa depan itu sungguh ada dalam Tuhan. Yang akan dikaruniakan bagi setiap anak-anak Tuhan yang selalu berjuang mengandalkan Engkau dalam kehidupan dan perjuangan mereka. Kiranya mereka semua anak-anak kami dapat menjemput masa depan yang baik dalam Tuhan. Juga anak Ayensius Pasapan yang sekarang sedang menunggu pengumuman SNMPTN 2021. Dan juga bagi anak-anak kami yang lain yang sedang berjuang saat ini dalam bangku pendidikan, dari TK hingga perguruan tinggi. Kami sebagai orang tua dan tentu anak-anak kami berharap mereka akan berhasil, mereka akan lulus. Dan kiranya itu menjadi kenyataan Tuhan karuniakan bagi mereka. Mampukan untuk benar-benar mempersiapkan diri dalam menyongsong masa depan bagi anak-anak kami. Saat ini kami bersama berdoa untuk saudara kami, Sarce Palangiran, dalam kelemahan tubuh. Dan juga bagi saudara-saudara kami yang lain yang dalam keadaan yang sakit saat ini, baik di rumah maupun di rumah sakit. Oleh jamahan tangan kasih-Mu yang penuh kuasa kesembuhan akan menjamah mereka, menyembuhkan mereka di tempat masing-masing. Juga di tengah berbagai pergumulan kesulitan hidup, kesulitan ekonomi, pergumulan dalam rumah tangga, kami mohon ya Tuhan, Engkau terus menjamah kehidupan kami, memulihkan kami, memampukan kami, memberikan kami kekuatan untuk memikul beban-beban pergumulan kehidupan di dalam Tuhan yang terus bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami terus juga berdoa untuk pemerintah kami, bangsa dan negara kami. Dalam menghadapi berbagai macam
persoalan kehidupan, baik secara pribadi dalam keluarga kami masing-masing. Ke dalam tangan kasih-Mu lah kami serahkan seluruh hidup kami. Kami yakini bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan tetap menopang kami, menguatkan kami, memberikan kami ketegaran untuk menjalani kehidupan ini. Terima kasih Bapa. Ini doa dan pengharapan kami, penyerahan diri kami kepadamu. Kami persembahkan hidup kami dalam segala keadaannya, untuk senantiasa taat dan setia kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami datang berdoa, kami berserah, kami mengucap syukur kepada Bapa dalam surga. Haleluya. Amin. Orang tua, saudara yang kekasih dalam Tuhan, demikianlah Lentera Malam saat ini. Saya mewakili tim Solideo Rantai Power Channel mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Tabita yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan selalu memberkati. Terima kasih juga kepada kedua saudara saya yang ada di sana untuk pelayanannya hari ini. Tuhan juga memberkati. Tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu serta saudara yang setia bertumbuh bersama melalui Lentera Malam yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Di sini ada 100 lebih yang hadir. Terima kasih banyak untuk orang tua yang setia. Ada Ibu Anissa Kunda di Lura, ada Bapak Hendrik Lebang, dan juga ada Ibu Marta Romo Andilolo yang katanya dulu adalah tetangga Ibu Pendeta saat di Palu. Dan masih banyak lagi, terima kasih banyak, sungguh luar biasa kesetiaan kalian. Oleh karenanya, sampai berjumpa di Lentera Malam episode 10 Maret 2021 pukul 19.30 WITA hanya di Solideo Rantai Power Channel. Serta jangan lupa subscribe YouTube Solideo Rantai Power Channel, nyalakan loncengnya, like, komen, dan share agar semakin banyak orang yang terberkati melalui channel ini. Saya Tenny, undur diri. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan
syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Ku tak akan berhenti